mempersiapkan diri kita, dan terlebih dahulu ayo kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu hari ini. Kami minta Tuhan hadir dalam ibadah kami. Kami minta Tuhan melawat kami minta Tuhan mengajari kami minta Tuhan menjamah hati kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Angkat tanganmu, gerakan kakimu, kita puji Tuhan. Melintasi padang hijau membentang, Yesus besar.
Ya, sekarang mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Duduk yang tenang, kita angkat pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu? Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan hari ini. Kami mau duduk tenang dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu ini menjadi kebenaran yang selalu menguatkan kami, mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati guru kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati kami semuanya, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya sudah siap dengar firman Tuhan? Mantap. Nah, sebelum Kakak Ati lanjut, Kakak Ati mau kasih lihat kalian cuplikan berikut ini. Hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Kalian tahu cuplikan apa itu? Cuplikan Pinocchio, si boneka kayu yang jika berbohong hidungnya tambah panjang, dan tambah panjang. Jadi pesannya si Pinocchio tidak boleh berbohong. Nah, Kakak Ati hari ini mau cerita tentang jangan suka berbohong. Siapa yang suka bohong? Ayo ditanya, ini mainanmu atau bukan? Karena tidak ada yang tahu, menjawab, ya ini mainanku, padahal bukan. Maminya tanya, sudah kerja PR? Jawabnya, sudah, padahal belum. Nah, siapa yang suka berbohong? Pesan firman Tuhan hari ini berkata, jangan suka bohong. Ayo kita baca di Mazmur 34 ayat 14. Ambil Alkitabnya, baca firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Kita disuruh jaga bibir kita, lidah kita, perkataan kita terhadap yang jahat dan terhadap yang suka menipu atau berkata bohong atau berkata dusta. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Ada 3 alasan kenapa anak Tuhan tidak boleh berbohong. Kakak Ati kasih tahu. Yang pertama,
Yang pertama, kenapa kita tidak boleh bohong? Karena Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Di mana ayatnya? Ayo coba buka Amsal 6 ayat 6 sampai 16. Amsal 6 ayat 6 sampai 16 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta dikasih garis bawah ya. Lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Firman Tuhan berkata, ada 6 perkara yang dibenci Tuhan dan salah satunya adalah lidah dusta. Kebohongan itu dibenci Tuhan loh adik-adik. Tuhan gak suka dengan orang yang suka bohong. Karena orang yang suka bohong itu tidak bisa jadi saksi Tuhan. Nanti ketika kita menceritakan Tuhan Yesus itu juru selamat loh. Contohnya seperti itu kepada orang lain. Tuhan Yesus itu mampu menyelamatkan kita loh, juru selamat kita loh. Tapi karena kita ini seorang pembohong, orang gak bakalan percaya. Tuhan gak suka kita berbohong. Bahkan di Alkitab ada contoh-contoh orang yang berbohong langsung dihukum sama Tuhan. Ada Ananias dan Safira. Ada siapa lagi? Di Perjanjian Lama ada Kain dan Habel. Ditanya sama Tuhan Kain, "Kain, di mana adikmu?" Kain menjawab, "Anakku tahu Tuhan." Ya kan? Dan Kain dapat hukuman. Intinya Tuhan gak mau kita berbohong karena Tuhan gak suka dengan kebohongan. Kalau kita menjadi pembohong, kelak kita bisa jadi penipu. Dan itu adalah kejahatan, itu adalah kriminal. Jadi jangan suka berbohong ya. Dimulai dari bohong kecil. Kemudian karena tidak tahu, bohong lagi. Dan kalian menumpuk dosa kalian. Jadi yang suka bohong, ayo berhenti berbohong. Jangan suka berbohong. Alasan yang kedua, kenapa anak Tuhan, kenapa kita nggak boleh berbohong? Ayo coba baca di Yohanes 4 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi iblis dikatakan di sini dia bapa segala dusta. Kita nggak boleh bohong. Yang kedua alasannya karena iblis itu bapa dari pendusta, dari segala dusta. Di iblis itu tidak ada kebenaran. Nah, kalau kita suka bohong, berarti kita berteman dengan iblis dan secara tidak langsung kita menjadikan dia bapa kita. Kita turuti apa yang menjadi maunya. Kita turuti kehendaknya. Kita lakukan apa yang menjadi perintahnya. Perintah iblis itu menyuruh orang berbohong. Ayo bohong, gak apa-apa. Nggak tahu orang, nggak ditahu orang. Mamimu nggak lihat kok kamu habiskan uang jajan. Temanmu nggak tahu kok kalau kamu sedang bohong. Dia nggak tahu. Dia memerintahkan kita untuk berbohong. Dan berbohong itu adalah dusta. Dan berbohong itu artinya kita tidak berkata benar. Kita ini adalah anak terang, anak kebenaran, anak yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi kita harus menuruti kehendak Tuhan. Tuhanlah Bapa kita, bukan si iblis Bapa kita. Tapi kalau kita suka bohong, hayo, kita anaknya siapa, kita temannya siapa. Kita anaknya Tuhan, teman-teman. Jadi kita tidak boleh suka bohong. Dan yang ketiga, alasan kenapa anak Tuhan tidak boleh berbohong, pembohong tidak dapat dipercaya. Kakak Atika mau putarkan kalian video anak-anak ya, video anak balita yang pasti suka nonton video Baby Bus. Aduh, kakiku. Ini sakit sekali. Tunggu, aku akan memanggil ambulans. Ambulans besar. Ada yang sedang terluka. Sakit. Jangan khawatir, aku akan membawamu ke rumah sakit.
ambulan datang sangat cepat. Wah, itu keren. Aha. Ada apa, serigala? Aku luka bagaimana? Bagaimana? Dia luka bagaimana? Bagaimana? Ku punya ide bagus, panggil ambulan. Tolong panggilkan ambulan. Ambulan besar, ada yang terluka. Baiklah, aku segera datang. Wiwiwiwiwu, aku adalah ambulans. Lihat roda besarku bergulir, lari dengan cepat. Yo, ayo, panggilku kapanpun ada yang luka. Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit. Ha, aku menipumu. Serigala, itu tidak lucu. Aku sakit bagaimana? Aku sakit bagaimana? Ku punya ide bagus, panggil ambulan. Tolong panggilkan ambulan. Ambulan besar, serigala sakit lagi. Aku tidak akan tertipu lagi. Ini menyakitkan, sungguh. Dia benar-benar sakit. Wiwiwiwiwu, aku adalah ambulans. Lihat roda besarku bergulir, lari dengan cepat. Yo, ayo, panggilku kapanpun ada yang luka. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tolong aku. Wiwiwiwiwu. Maaf, aku berjanji tidak bermain-main lagi. Ingat anak-anak, panggil ambulans saat keadaan benar-benar darurat. Pasti yang kecil-kecil sudah pernah nonton video tadi, bukan? Si serigala tidak dipercaya sama teman-temannya karena dia suka bohong. Jadi kalau kita suka bohong, satu kali pertama kita berbohong, mungkin teman kita percaya, tapi akhirnya dia tahu kalau kita bohong. 2 kali, mungkin dia juga masih percaya, tapi 3 kali kita sudah nggak bisa dipercaya lagi. Bahkan kita nggak dipercayakan sesuatu lagi karena kita suka berbohong, tidak dapat dipercaya, tidak menerima perkara-perkara yang besar. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita suka berbohong, bisa jadi Tuhan sulit mempercayakan sesuatu yang besar kepada kita, sesuatu yang bisa menjadikan kita orang yang diberkati Tuhan berlimpah. Karena kita suka bohong, kita nggak menerima perkara-perkara yang besar. Nah, adik-adik, hari ini kita diajarkan untuk tidak bohong. Jangan suka jadi orang yang suka bohong. Jangan suka bohong. Berarti lawannya adalah jadilah orang yang berkata benar, orang yang berkata jujur. Jadilah orang jujur. Jadi yang perlu kita ingat hari ini, jadilah orang jujur dan jangan jadi pembohong. Oke? Anak-anak sekolah minggu di tempat ini adalah anak sekolah minggu yang suka berkata benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kami pernah berbohong, bahkan mungkin sering berbohong kepada teman kami, orang tua kami mungkin, atau kepada siapapun Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami rindu menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, sehingga kami mampu berkata benar, berkata jujur dalam segala situasi. Kami rindu diberkati Tuhan, dan kami rindu mendapatkan perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya
Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kami juga sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh selalu menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kami tidak berbohong karena kami takut kepada Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, karena kami hidup dengar-dengaran dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan siaran pada hari ini. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada di rumah mereka saat ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap anak-anak-Mu. Perlindungan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan selalu menjadi bagian anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka dalam 1 minggu ke depan, dalam setiap hal yang mereka kerjakan, dalam sekolah mereka, waktu mereka bermain. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka pada pagar perlindungan Tuhan jadi bagian anak-anak sekolah minggu kami. Bahkan semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. It's time to quiz. Ada 3 kuis teman-teman hari ini. Perhatikan ya. Number 1, untuk kelas balita dan kecil, nyanyikan lagu KAA favorit kalian. Nyanyikan lagu kesukaan kalian, ya, lagu sekolah minggu. Yang kedua, untuk kelas pratama, hafal sambil tutup mata Mazmur 34 ayat 14. Yang ketiga, buat besar dan turem, sebutkan 6 perkara yang dibenci Tuhan dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 19. Selamat menjawab kuis, ditunggu sampai jam 4 sore.